Udah buka Zoom, udah masukin link, tinggal nunggu di approve. Tiba-tiba listrik mati, aku harus pindah kecamatan karena listrik mati hampir di seluruh kecamatan. Ini baru nemu tempat nih. Beruntung sekali jadi nemu tempat. Yang dari rumah langsung malu-malu, Mas. Maaf, Sampai- jaringan saya ini sampai agak belajar terganggu, dari Mas. Mohon kecamatan. maaf ya. Atau Om Nawir tuh, Nawir masternya lato-lato itu. Pak Buri, Pak Nawir silakan. Aku di Iya. kafe jadinya bisa ngopi nih. Baru saya mau ajar, aneh. Ajar ini Pak Buri yang Atraksi dulu. gurunya, suhunya. Aduh, kakak, mohon maaf, Nawir jaringan atraksi. saya agak terganggu. Ini minta maaf banyak. Tidak apa-apa Bu Ina, aman Bu Ina. Ini malah lagi diskusi tentang kopi dan lato-lato nanti setelah ini. Bener kan nyebutnya gitu Pak Buri? Lato. Asik, lato nyebutnya. Aku udah diajarin Pak Buri. Pak Nawir itu freestyler. Iya. Pak Nawir itu Asik. freestyler lato-lato itu. Asik. S2-nya lato-lato kayaknya. Ampun saya. Aku tuh tadi betul-betul panik serius. Dari sekolah baru turun dari gunung sampai rumah udah santai. Wah, ini siap-siap mau ketemu sama teman-teman ND, udah nyalain laptop, buka Zoom. Ampun, listrik mati hampir seluruh kecamatan. Paniknya minta ampun aku barusan. Saya langsung malu-malu. Mas Nuno Bapak, selamat malam. Selamat malam untuk semua peserta KGBNND. Dari Papua. Gimana? Saya sana tuh. Bahasa Tri. Hak buku saya tadi. Sebenarnya buku di mana? Aduh. Bahasa, buku. Saya pun suara juga semua. Halo, selamat malam. Iya. Halo, selamat malam. Halo, Ya, Bu Ine, kedengeran. siap Bu Ina. Aduh. Halo Bu Ina, apakah Bu Ina bisa dengar suara saya? Iya. Halo Bu Ina. Jaringan parah nih. Bu Ina bisa mendengar suara saya, Bu Ina? Iya. Bisa mendengar suara saya? Bisa jadi Fendi. Fritz yang lari Oke. dulu. Sepertinya suara sepertinya Bu Ina jaringannya lagi ini banget ya, lagi kurang baik gitu. Bu Ina, apakah perlu saya ambil alih dari sini untuk aku mulai dulu aja sambil Bu Ina mempersiapkan jaringan? Aduh, kakak sabar kakak. Aduh, Fendi, sabar. Pak Will, apakah Bu Ina bisa dibantu untuk ditelepon mungkin? Fendi.
Ini anak ikut ngerosi. Oke. Halo Pak Wil. Apa Pak Wil masih bareng dengan kita? Ya, halo, selamat malam, Oke. Pak. Aman Pak Wil. Sepertinya Bu Ina jaringan lagi susah. Bagaimana kalau kita ini aja, kita mulai aja. Sambil Bu Ina nanti prepare untuk memperbaiki jaringannya. Iya. Baik, Pak. Oke, sip. Ini bisa langsung saya buka atau mau dari Pak Wil dulu atau gimana enaknya? Suara tidak begitu jelas ini, Pak. Oh, oke. Jaringan juga ini. Sepertinya memang jaringannya lagi Tidak lumayan muncul ini ya. suara. Bener. Suara Pak Wil juga ke saya juga kadang putus-putus gitu. Pak Wil, saya Iya. minta izin untuk saya coba mulai, saya coba buka. Apakah memungkinkan, Pak Wil? Oh, bisa, Pak. Siap. Oke. Sip, terima kasih Pak Wil, Bu Ina dan teman-teman ND yang udah mempersiapkan kegiatan kita malam hari ini, mempertemukan teman-teman untuk kita temu pendidik malam hari ini. Kemarin diskusi gitu ya sama Pak Wil, yuk kita bikin seru-seruan di ND yuk. Nah, akhirnya malam ini muncullah. Saya izin teman-teman untuk membuka kegiatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih. Malam hari ini lumayan bikin panik gitu ya. Enggak cuma Pak Wil dan Bu Ina, saya sendiri tadi udah cerita gitu bahwa udah siap di depan laptop di sini berarti jam 19 kurang 5 menit gitu. Harusnya di WIB dimulai pukul 19. Kurang 5 menit saya udah siap, udah tinggal on. Listrik mati gitu, harus cari tempat gitu, dan ternyata menyusuri jalur utama di kecamatanku gitu ternyata hampir semua daerah itu listriknya mati. Maka dari itu akhirnya mencari tempat, dan kebetulan ada satu tempat, satu kafe gitu yang kebetulan terkait dengan listriknya aman nih. Jadi langsung merapat, langsung prepare. Oke, Pak Wil dan teman-teman ND yang terhormat, mohon izin saya ikut belajar di ND malam hari ini. Saya juga lihat tuh ada Pak Buri dari Makassar, ada Pak Sayuti Batubara tuh. Tadi saya lihat ada Pak Nando tuh, Pak Nando Medan. Oke, ada Bu Hotmin gitu ya. Kemudian ada Pak Zeus, ternyata Pak Zeus juga ada gitu. Oke, dan Bu Lydia dari Batubara, terima kasih Bu Lydia udah bergabung juga gitu. Pak Munawir dan teman-teman semua gitu yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Kemarin hasil diskusi saya dengan Pak Wil gitu. Pak Wil, kira-kira kita mau diskusi apa nih? Kita mau ngobrol apa nih dengan teman-teman ND dan peserta yang hadir besok di TPD ND ini gitu. Pak Wil cerita, gimana kalau kita bahas lato-lato? Nah, saya tadinya sebelum malam ini saya nyebutnya lato-lato. Cuma tadi udah ada yang japri saya, teman-teman. Iya, itu yang nickname-nya namanya Buri Prahastyo itu. Dia japri, jangan salah sebut. Jangan lato-lato, tapi lato-lato katanya gitu. Udah pasti belum Pak Buri? Sudah. Masternya tuh Pak Nawir tuh. Waduh, itu masternya lato. Aku penasaran sama Pak Nawir. Halo, apakah Pak Nawir bareng dengan kita? Halo Pak Nawir. Bisa buka mic nggak Pak Nawir? Oke, aku penasaran gitu. Di tempat saya di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, lato-lato itu di tempat saya itu sampai dilarang untuk tidak dibawa ke sekolah. Saya mau nanya, di ND gimana? Makassar seperti apa? Batubara seperti apa? Mungkin ada yang mau mewakili. Apakah di daerah Bapak Ibu sama dilarang juga atau ada yang lain? Silakan. Mungkin kalau ada. Kalau memungkinkan ditulis di kolom chat juga boleh. Mau langsung open mic juga ayo, nggak ada masalah. Yo silakan, bisa langsung open mic atau bisa ditulis di kolom chat. Karena kebetulan di tempat saya itu permainan ini dilarang gitu, tidak boleh masuk, tidak boleh anak-anak itu bawa permainan ini ke dalam ke lingkungan sekolah gitu. Nah,
teman-teman yang ada di sini, saya pengen dapat ini dulu, pengen dapat masukan atau pengen dapat ini agak pendapat gitu, pengen pendapat dari teman-teman semua. Kira-kira menurut teman-teman sebenarnya permainan lato-lato ini gitu ya, itu sebenarnya pantas untuk dilarang nggak sih masuk ke sekolah gitu? Pantas nggak untuk tidak diperbolehkan anak-anak itu bawa lato-lato ke sekolah gitu? Apakah ini memang sudah langkah yang tepat untuk melarang gitu atau seperti apa? Karena saya juga masih ini ya, masih berdiskusi gitu dengan beberapa teman-teman gitu terkait dengan ini. Pak Hendro raise hand, Pak Hendro. Silakan Pak Hendro, mungkin ingin memberikan gagasan, ide atau pendapatnya. Silakan Pak Hendro. Iya, terima kasih Pak Nunu. Salam sehat untuk kita semua. Ini saya Hendro dari Kabupaten Batubara. Kawannya Pak Sayuti nih. Asik. Banyak ini di Batubara ini yang saya lihat. Seperti Pak Ruslan ini, orang kita baru ini kan Pak Ruslan, izin. Gini Pak, termasuk saya orang yang pertama di sekolah saya yang untuk melarang anak-anak untuk membuat lato-lato. Pada pertemuan pertama dalam masuk sekolah itu, udah jelas anak-anak semua membuat lato-lato. Di hari kedua, hari pertama saya bilang, saya datangi setiap kelas, jangan membuat lato-lato. Jika membuat lato-lato, udah belas sanksinya kita namanya apa namanya itu disita ya Pak ya. Oke. Cuman memang rasanya geli gitu kan Pak. Cuman intinya kadang-kadang anak-anak ini Pak, begitu musim dari Sabang sampai Merauke ini dan namanya musim udah luar biasa. Nggak perlu diajarin anak itu, tapi dibuat. Okay. Nah, tapi kenapa saya larang itu? Pasti dibuatnya masih condongnya ke negatif. Kenapa ke negatif? Karena belum kita arahkan permainan-permainan itu aja. Jadi kalau seandainya anak itu membawa dengan kemauan mereka, tapi kita tidak mengarahkan permainan itu, bisa nggak sebagai media pembelajaran? Tapi kalau memang siap untuk membuat media pembelajaran, maka ya kita welcome, tidak ada apa. Nah, sekarang memang guru, sekarang ini memang tergantung kita, apakah bisa lato-lato itu sebagai yang viral, permainan yang viral, untuk sebagai buat media pembelajaran. Nah, ini memang makanya saya ambisi mengikuti pertemuan malam hari ini. Bisa enggak kan? Jadi kalau semua sebagai memang bisa, berarti kita akan kita sediakan. Cuman ada pernyataan saya di sekolah saya itu, jika nanti kalian memang kepingin main lato-lato, tidak perlu kita jauh-jauh untuk ikut lomba. Di hari pendidikan nanti kita buat. Ada momennya Pak, ada momennya lato-lato itu gitu. Ada momen. Tapi kalau luar biasa, kalau semua main nanti pada malam hari ini kita temukan ada bisa nggak untuk pertemuan itu. Memang kita nggak namanya Merdeka Belajar. Saya ingat Merdeka Belajar, semua anak-anak apapun yang dilakukan itu sebetulnya media pembelajaran. Tinggal lagi gurunya tadi, pendidiknya bisa nggak untuk jadi media pembelajaran itu dengan permainan yang viral-viral itu. Itu saja Pak. Oke, terima kasih Pak Hendro. Tambah lagi Pak, intinya kalau semuanya kalau nggak kita arahkan, maka anak-anak itu akan ditinggal 1 menit aja udah jelas berbunyi semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya SD dari 1 sampai kelas 6 udah bawanya tek semua bising semuanya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Hendro. Oke Pak Nuno. Yes, wah ini luar biasa banget. Benar, Pak Hendro adalah salah mengatakan bahwa beliau adalah salah satu yang memang melarang adanya lato-lato di sekolahnya, karena itu tadi ada polisi suara tak tek. Iya kalau satu, waduh puluhan, bikin stres juga gitu ya. Maka dari itu salah satu langkah yang diambil adalah dilarang atau bahkan mungkin disita gitu ya, atau diberikan sanksi. Bahkan nanti akan disiapkan lomba kalau memang anak-anak pengen lomba dan Pak Hendro dengan kawan-kawan di sekolah tahu kayaknya bisa nih kita pakai, maka malah mau disiapin nih eventnya nih sama beliau dan kawan-kawan. Terima kasih Pak Hendro atas masukannya. Ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan pandangannya gitu terkait dengan fenomena lato-lato dan larangan lato-lato di sekolah gitu. Termasuk setuju atau tidak setuju lato-lato ini dilarang gitu. Silakan. Mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan. Silakan Pak Buri. Silakan. Kalau di tempatku kebetulan nanti bikin turnamen. Jadi
selain esport juga lato-lato. Masalahnya adalah di penjuriannya, karena lato-lato itu kan turnamennya kalau yang ada tuh ini lama-lamaan. Oke. Jadi ya bayangkan gimana kalau misalnya dia bisa tahan 4 jam tuh, kayaknya jurinya bisa sisiran dulu, mandi gitu. Jadi lagi dipikirkan model ininya, kompetisinya kayaknya. Oke. Mungkin Pak Nawir punya saran nanti tuh gimana model kompetisi yang tepat untuk lato-lato, ya kan? Karena kalau pakai durasi kayaknya ampun dah. Karena iya rekor di sini itu 4 jam, Mas. Yes. Rekor di sini yang juara itu 4 jam. Jadi bayang aja 4 jam nungguin lato-latonya berhenti kan kayaknya. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Pak Buri. Pak Buri juga termasuk sama yang kayaknya ini bisa kita fasilitasi, dan kalau memang anak-anak itu lagi excited untuk ikut lomba, kita siapkan. Cuma tadi tantangannya bukan masalah ini dilarang atau enggak, tapi tantangannya lebih ke ini teknis lombanya ntar seperti apa gitu. Tapi terima kasih, apresiasi buat teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Betul sekali. Jadi teman-teman, fenomena lato-lato ini saya langsung ingat banget ketika lato-lato ini pertama kali muncul dan viral di di televisi maupun media online gitu ya. Itu saya langsung ingat banget gitu karena respon beberapa pihak itu mirip dengan respon waktu dulu tahun 2016-an itu ada satu permainan yang viral untuk anak-anak usia SD, SMP, SMA waktu itu yang namanya Pokemon Go. Memang nggak seviral sekarang, karena Pokemon Go itu harus di handphone, ada kuota yang tahun 2016-an waktu itu anak-anak itu juga masih belum, atau mungkin itu lebih mahal lah bisa dikatakan, secara budget lebih mahal daripada lato-lato yang di Jawa. Kalau di tempat saya itu waktu minggu lalu saya beli itu 10.000. Tadi sore saya pulang dari sekolah mau ke rumah gitu, di pinggir jalan orang yang kemarin jual yang saya beli 10.000, sekarang kertasnya udah gede, udah berubah 5.000 rupiah sekarang harganya, udah turun separuh. Seminggu udah turun separuh. makanya saya bilang, waduh saya dibohongin, ternyata harganya cuma segitu, saya beli 10.000 minggu kemarin. Tapi maksudnya gini, maksudnya saya langsung ingat fenomenanya sama seperti fenomena Pokemon Go. Apa waktu itu fenomenanya? Waktu Pokemon Go, fenomenanya satu. Itu media online rame-rame menyampaikan bahwa Pokemon Go itu viral. Itu di hari pertama ramenya itu viral, dan diawali dari online pastinya. Sosial media itu yang bikin viral. Kemudian dibumbui dan diboomkan oleh televisi gitu. Kemudian dan media-media lain gitu ya, dan yang selanjutnya lagi otomatis dikonsumsi oleh orang tua. Nah, dan akhirnya teman-teman, ketika orang tua ini menangkap gitu ya, menangkap berita dari beberapa pihak nih yang ya kita tahu lah gitu, kadang televisi, media dan segala macam itu dalam merangkai berita itu kan perlu sesuatu yang bikin orang noleh. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau seandainya berita gitu tentang Ferdy Sambo gitu, di situ ditulis tulisannya adalah pembunuhan yang dilakukan oleh bos kepada bawahannya. Itu nggak seru gitu. Tapi kalau tulisannya jenderal berbintang membunuh ajudannya, itu akan jadi lebih wow gitu. Jadi kalimat yang berbeda dengan berita yang sama sebenarnya itu akan menjadi hal yang berbeda lagi. Nah, yang jadi masalah adalah saya entah ini karena literasi digital maupun literasi secara umum oleh warga Indonesia yang mungkin levelnya kita perlu pertanyakan gitu ya. Ini sama gitu. Pokemon Go itu dulu langsung ramai. Bapak Ibu silakan cari gitu fenomena Pokemon Go dilarang di sekolah. Sekolah itu berbondong-bondong melarang. Bahkan ada waktu itu anggapan gitu, dan itu diekspos di televisi, anggapannya bahwa game Pokemon Go itu artinya, itu yang mengatakan Pokemon Go itu artinya saya Israel. Waktu itu saya kaget, apa iya Pokemon Go itu artinya saya Israel gitu. Dipolitisir gitu. Dibungkus menjadi sebuah pesan politik. Yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa
gara-gara Pokemon Go ada di Australia ada orang meninggal kecelakaan. Kemudian banyak orang di Indonesia juga yang mengalami kecelakaan gara-gara main Pokemon Go dan seterusnya gitu. Nah, itu frame berita yang muncul waktu itu. Dan saya melihat bahwa apa iya gitu? Apa iya seperti ini? Dan yang bikin saya waktu itu akhirnya lumayan kalau saya boleh bilang itu prihatin adalah pihak sekolah itu juga sama mengambil sebuah langkah yang menurut itu menurut saya waktu itu konyol. Apa itu? Jadi memerintahkan guru BK untuk berkeliling atau sweeping ke kelas-kelas untuk mengambil handphone milik muridnya, bukan mengambil diminta enggak, tapi untuk memeriksa handphone milik muridnya, dicek satu-satu ada game Pokemon Go-nya enggak. Sampai segitunya Bapak Ibu waktu itu. Saya berpikir Pokemon Go itu kan permainan digital, sama seperti kita main soliter, sama seperti kita main yang lain gitu ya, game yang lain. Kalau dulu waktu kita pakai HP Nokia kan juga udah ada kan, Nokia 3315 itu udah ada game game ular gitu ya kan, udah ada waktu itu, main sweeper itu kan sudah ada di HP-HP itu gitu. Nah, maka dari itu akhirnya kalau saya berpikir bahwa waktu itu orang melihat fenomena Pokemon Go itu kalau menurut saya kok sampai berlebihan seperti itu gitu. Nah, itu yang menggugah saya waktu 2016-an itu. Dan akhirnya saya mencoba mencari tahu gitu ya, mencari tahu ke anak-anak saya apa iya gitu. Pokemon Go itu segitunya sesuai seperti yang dimunculkan dalam berita gitu. Karena kata murid-murid saya, enggak juga sih Pak. Kalaupun seandainya memang kita main ya biasa aja gitu. Cuma memang waktu itu berita juga media juga butuh berita, akhirnya muncul seperti itu. Sampai kemudian saya melihat ada guru BK yang sweeping ke kelas-kelas untuk sweeping HP-nya anak-anak. Pokemon Go yang terinstall di HP harus di-uninstall gitu. Di-uninstall oleh guru BK. Saya ketawa melihat itu. Kenapa? Apa dengan melarang dan menguninstall program aplikasi game Pokemon Go, kemudian anak-anak ini dijamin tidak akan nurut dan nggak main game Pokemon Go lagi. Yang menurut orang tua dan guru waktu itu, sebagian ya, nggak semuanya, sebagian orang tua dan guru waktu itu yang melakukan eksekusi dan pelarangan main game Pokemon Go itu mereka berpikir bahwa game ini salah, game ini jelek, game ini tidak baik untuk anak-anak. Gitu. Nah, waktu itu saya berpikir, kok di-uninstall? Emangnya anak-anak kita, kalau itu di-uninstall oleh guru, anak-anak kita nggak bisa nginstal lagi. Dan betul setelah di-uninstall hari sebelumnya, di hari berikutnya saya nanya sama murid-murid, itu gamenya diinstal lagi nggak? Ya diinstal lagi lah Pak, nginstal kan nggak susah katanya. Paling kuota berapa sih gitu. Artinya adalah bahwa ketika kita langsung melakukan pelarangan waktu itu, gitu ya, itu ketika kita nggak setuju dengan adanya munculnya game Pokemon Go contoh, kemudian yang kita lakukan adalah pelarangan, itu ternyata nggak efektif Bapak Ibu. Ternyata nggak efektif dilakukan waktu itu, gitu. Nah, maka dari itu, ketika sekarang viral lato-lato, saya udah mulai berpikir lagi, ini jangan-jangan sama nih, langkahnya sama, yang nanti akan dilakukan oleh para orang tua, guru, dinas pendidikan dan seterusnya. Ternyata prediksi saya betul. Ketika saya melihat anak-anak itu udah mulai viral lato-lato di sosmed dan segala macam, betul. Nggak lama setelah itu ada video lato-lato itu kena jidat, lato-lato itu pecah, serpihannya kena murid dan segala macam gitu. Dan akhirnya anaknya harus masuk rumah sakit lah dan seterusnya gitu. Itu itu muncul. Dan itu memang betul kejadiannya, bukan dibuat-buat oleh media. Memang itu betul. Ada korban, itu betul. Dan yang jadi poin saya bukan media membohongi masyarakat, dibuat-buat ada korban, enggak, memang ada. Resiko main lato-lato itu ada. Gitu. Namun saya berpikir apa iya kemudian dengan adanya resiko itu kita sebagai orang tua harus bertindak, harus langsung mengambil langkah melarang gitu. Sedangkan kita para guru gitu ya, itu sebenarnya sudah sangat paham larangan gitu ya, terutama untuk ilmu parenting modern sekarang. Larangan itu udah nggak efektif gitu. Makanya kalau Bapak Ibu cek di akun-akun parenting gitu, semua itu sudah melarang kata jangan. Waduh, melarang kata jangan, padahal larangan itu katanya nggak efektif ya. Atau menghindari kata jangan. Nah, jangan ini, nah nggak boleh ini. Itu ternyata secara psikologis
itu malah membuat orang penasaran. Makanya kalau kita di jalan gitu ya, kita di jalan di depan toko itu ada plang atau ada banner tulisannya jangan tengok ke sini. Itu kita itu membaca terus langsung malah penasaran, ada apa ya kok nggak boleh nengok gitu. Itu malah seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu yang terjadi. Maka dari itu saya mulai berpikir ketika lato-lato ini mulai banyak dilarang. Apa iya dengan melarang kemudian anak-anak kita itu benar-benar akhirnya dia nggak main lato-lato lagi? Atau jangan-jangan larangan itu hanya salah satu bentuk, salah satu cara yang dilakukan oleh guru untuk apa? Untuk menghindari atau cuci tangan. Wah, ini udah lumayan ini ya, kalimatnya lumayan tajam gitu. Bukan cuci tangan, tapi menghindari resiko. Nah, nggak mau beresiko. Nanti kalau ada anak main lato-lato di sekolah saya, itu nanti kalau terjadi ada korban, saya yang kena. Ini para gurunya gitu. Maka dari itu, udah kita larang aja, nggak boleh main lato-lato. Jadi kalau memang itu yang terjadi, kalau memang itu yang terjadi, berarti melarang lato-lato itu karena tidak pengen ada resiko ke guru. Bukan karena melihat keberpihakan kepada murid. Itu deh. Jadi ini yang menjadi poin sebenarnya Bapak Ibu. Ketika kita melarang gitu ya, ketika kita melarang seorang anak untuk tidak main lato-lato gitu. Sebenarnya berkaca dari Pokemon Go, ramainya Pokemon waktu itu, sebenarnya ini membuat atau mengakibatkan ada hal yang sangat disayangkan. Kalau hanya sekedar melarang atau kalau hanya bisanya melarang, ini ada hal yang sebenarnya sangat disayangkan. Kenapa? Karena sebenarnya ketika ini viral, baik Pokemon Go maupun lato-lato viral, ini sebenarnya adalah sebuah kesempatan untuk belajar yang luar biasa untuk murid-murid kita. Saya buktikan dulu ketika Pokemon Go rame. Saya melihat guru itu mengambil langkah menguninstall, memarahi anak yang main Pokemon Go. Sedangkan saya melihat tujuannya apa memarahi anak main Pokemon Go? Tujuannya apa sweeping anak yang pakai game Pokemon Go? Saya nanya ke gurunya. Gurunya bilang, ya biar anak nggak main itu, kan itu game yang jelek. Oke, kalau tujuannya biar anak nggak main game itu, dan dia tahu bahwa itu adalah game yang jelek, apakah langkah melarang itu membuat anak jadi tahu bahwa itu game jelek? Ternyata kan enggak Bapak Ibu. Ternyata dengan melarang itu enggak efektif membuat anak jadi memahami bahwa ini adalah game yang harus dihindari. Kan tujuan gurunya tadi itu. Saya berharap anak-anak menghindari game ini, gitu. Nah, cara yang saya lakukan adalah melarang. Ternyata melarang itu enggak efektif membuat anak-anak jadi paham bahwa ini game yang harus dihindari. Nah, maka dari itu waktu itu saya berpikir, oke, kalau memang toh Pokemon Go itu memang jelek, seandainya Pokemon Go itu memang jelek, cara melarangnya bukan seperti itu. Cara melarangnya, cara memberitahu ke anaknya bukan dengan cara seperti itu, dengan cara melarang, bukan. Tapi dengan cara apa? Malah dengan cara memperbincangkan. Malah dengan cara mendiskusikan. Jadi kita diskusikan, oke nak, siapa yang suka main Pokemon Go? Menurut kamu Pokemon Go itu rasanya apa ketika main Pokemon Go? Apa senengnya? Apa yang membuat kamu suka? Dan apa kira-kira dampak Pokemon Go bagi dirimu? Selanjutnya, kira-kira apa dampak Pokemon Go bagi orang lain? Kira-kira apa manfaat Pokemon Go yang kamu mainkan untuk orang lain? Apa dampak buruk Pokemon Go yang kamu mainkan buat dirimu dan buat orang lain? Malah kita perbincangkan. Dengan kita perbincangkan, maka di situ malah membuka ruang untuk belajar. Dan itu adalah satu hal yang lagi viral. Ketika diperbincangkan di kelas, itu menjadi luar biasa serunya. Hampir sama seperti ketika saya mengisi workshop, di situ workshopnya kebanyakan ibu-ibu, gitu. Dan saya melihat ibu-ibu itu dari awal workshop sampai dengan tengah hari, itu mereka tuh pasifnya minta ampun. Diajak diskusi susah, diajak permainan juga nggak terlalu bergairah gitu. Sampai istirahat kemudian saya berpikir, ini gimana ya cara menggerakkan ibu-ibu ini biar dia aktif, nggak cuma pasif jadi peserta aja. Masuk setelah istirahat kan menjadi lebih berat waktu itu. Kenapa? Habis makan siang pasti ngantuk kan. Tapi ada sesi siang, dilanjutkan sesi siang. Yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah ngajak mereka ngobrol. Apa tema obrolannya?
tema obrolannya adalah tentang sinetron Andin dan Mas Al yang waktu itu lagi ramenya minta ampun. Dan ternyata itu efektif. Ibu-ibu langsung, wah Andin, wah Mas Al, langsung seru gitu. Artinya apa? Sesuatu yang memang lagi diminati oleh peserta, itu tuh bisa jadi pintu masuk untuk kita mendiskusikan banyak hal dan mengaktifkan mereka. Nah, Pokemon Go waktu itu juga sama. Ketika saya coba diskusikan itu, ternyata anak-anak banyak yang ikut berpartisipasi dalam diskusi, dan kita bisa menyimpulkan bersama bahwa waktu itu kesimpulannya adalah main game itu bagus, main game itu dibutuhkan karena anak-anakku merasa senang main game. Namun yang bikin saya senang adalah kesimpulannya seperti ini, main game itu baik, main game itu dibutuhkan, tapi main game itu sama seperti kebutuhan-kebutuhan lain, seperti makan. Makan itu bagus, makan itu kebutuhan. Tapi apakah kita harus makan terus dari pagi sampai mau tidur? Kemudian beribadah itu bagus. Tapi apakah kita akan gunakan itu untuk, dalam arti beribadah itu ibadah ritual ya, seperti kalau saya di Muslim itu sholat gitu. Sholat itu bagus. Tapi apakah sholat dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu isinya sholat terus, tidak bekerja memenuhi kebutuhan keluarga dan seterusnya? Ternyata dalam agama saya malah itu nggak diperkenankan, malah ya orang itu ya seimbang gitu. Nah, itu kesimpulan dari diskusi kami waktu itu. Bapak Ibu, bukankah itu malah lebih bermakna? Alih-alih melarang, Pokemon Go diperbincangkan gitu ya di kelas, itu menjadi luar biasa. Tadi malam saya baru mendengar sebuah podcast dari Fahrudin Faiz, podcast tentang filsafat. Jadi beliau adalah dosen filsafat di UIN Jogja kalau nggak salah. Fahrudin Faiz itu cerita tentang jadi ketika seseorang gitu ya, ketika seseorang anak, terutama seorang anak di sekolah, dia itu dilarang untuk main-main, dilarang untuk main. Jadi kamu harus duduk, kamu harus memperhatikan kami, kamu harus nurut, kamu nggak boleh banyak bergerak karena itu nanti akan mengganggu kelas dan seterusnya. Kamu nggak boleh ribut, gitu. Jadi padahal anak kita itu adalah anak-anak yang memang secara kodratnya dia itu banyak bergerak karena mereka memang butuh banyak bergerak untuk pengembangan motoriknya mereka. Tapi ketika guru memaksa anak untuk nggak boleh ribut dan dia harus nurut, itu berarti kita sedang melawan kodratnya mereka. Atau bolehlah kita itu meminta mereka untuk nurut, untuk dia itu tidak ribut, tapi kita harus memberi ruang bagi kebutuhan itu di masa yang lain. Contoh, oke, kamu nggak boleh ribut, nggak boleh nurut di masa ini. Pak, ketika istirahat, silahkan kamu bisa sebebas apapun. Ketika kebutuhan mereka tidak dipenuhi, maka mereka akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan itu. Hampir sama seperti kita. Game juga seperti itu. Ketika itu viral dan jadi pikiran anak-anak kita, kemudian kita melarang tapi tidak memberi alternatif permainan lain yang sama-sama seru, gitu, yang sama-sama membuat anak-anak kita seru, ya anak-anak kita tidak akan tertarik dengan kelas kita, gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Jadi kesimpulan saya waktu Pokemon Go waktu itu adalah, oke, kalau saya memang ingin mensupport sekolahan saya untuk menyadarkan murid-murid saya bahwa Pokemon Go adalah game yang perlu kita waspadai, gitu ya. Permainan ini perlu kita waspadai dan kita perlu berhati-hati ketika memainkannya karena ada dampak negatif dari game itu. Maka satu, saya harus lakukan itu dengan elegan, bukan dengan cara melarang. Karena melarang itu terbukti tidak efektif. Kemarin dilarang, di-uninstall gamenya, hari ini udah masuk lagi ke handphonenya anak-anak gitu. Akhirnya saya dengan cara memperbincangkan, sampai kemudian kita bisa punya kesimpulan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya memang mau bilang ke anak-anak saya, tolong kamu main Pokemon Go-nya jangan di sekolah ya. Kamu main Pokemon Go-nya nanti di rumah. Karena sekolah ini bikin aturan Pokemon Go itu nggak boleh dimainkan di sekolah. Aturan itu udah dibuat oleh pimpinan saya. Saya guru. Saya nggak bisa ngapa-ngapain karena itu kebijakan dibuat oleh pejabat sekolah ini. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Yang bisa saya lakukan adalah mengganti keseruan. Yang tadinya mereka seru main Pokemon Go di sekolah sekarang dilarang, saya ganti keseruan itu dengan cara apa? Saya ciptakan game yang mirip Pokemon Go, tapi itu untuk pembelajaran. Itu yang saya lakukan waktu itu. Dan luar biasa hasilnya. Ya karena anak-anak lagi viral, lagi suka Pokemon Go, tiba-tiba gurunya melarang gitu
dianya kesel, ada guru lain yang ngajak main Pokemon Go tapi untuk belajar. Mereka kan otomatis senangnya minta ampun gitu. Nah, itu yang terjadi waktu itu. Ketika sekarang fenomena lato-lato, itu saya berpikir kok sama polanya. Padahal ini udah terbukti dan literaturnya udah ada di mana-mana bahwa melarang itu terbukti nggak selalu efektif, terutama untuk anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau memang lato-lato ini yang pertama berbahaya karena bisa kena muka, bisa kena tangan, bisa melukai dan segala macam. Saya mencoba pakai kacamata anak-anak kita saat ini. Ketika saya seusia mereka dulu, saya dulu main satu permainan, ada nggak yang ngerti patok lele? Patok lele itu bambu yang dibilah, ada yang panjang, ada yang pendek. Kemudian itu dibenturkan sehingga dia akan terpelanting dan lawan kita itu diminta untuk nangkep. Itu karena anak kecil, itu tuh bilah bambu itu bisa kena kepala, bisa kena ini. Itu satu patok lele. Egrang itu teman saya sempat ada yang kesleo kakinya, bawa ke tukang pijit karena memang main egrang terus dia jatuh. Ada teman saya juga yang main sepak bola gitu ya, kemudian kakinya itu juga terkilir. Dia beberapa hari kesulitan untuk jalan. Artinya permainan tradisional sekalipun itu selalu berisiko Bapak Ibu. Gitu. Nah, macuke ya, kalau Pak Munawir ya, gitu. Itu di Wajo namanya macuke gitu. Nah, patok lele itu ada. Nah, tuh Bu Nur Afni juga sama. Kita coba melihat pakai sudut pandang murid-murid kita. Dulu patok lele itu kalau dilarang sekalipun, waktu itu nggak ada yang larang. Kalau dilarang oleh orang tua, kira-kira nih Bu Nur Afni nih yang jago banget main patok lele. Kalau waktu itu dilarang main patok lele, apakah Bu Nur Afni akan tiba-tiba nurut aja gitu? Padahal lagi seru-serunya, viral-viralnya patok lele di lingkungan Bu Nur Afni. Gitu. Enggak, jawaban Bu Nur Afni enggak. Sama tos Bu, saya juga sama. Nah, kalau lagi seru-serunya, dilarang, ya mungkin di depan orang tua kita iya. Tapi orang tua kita lagi ke sawah, ditinggal kita di rumah, ya udah kita main lagi sama sama teman-teman saya. Saya dulu pernah, kan permainan di kampung itu kan viral-viralan ya. Sama seperti sekarang, cuma kalau sekarang viralnya nasional. Kalau dulu viralnya lokal gitu. Kalau lagi rame-ramenya patok lele, ya patok lele semua main gitu. Lagi ramenya gambaran, ya gambaran, main gambar yang tepuk gambar gitu. Itu gitu. Kemudian lagi ramenya mandi di kali. Itu terus mandi di kali. Saya dimarahin mandi di kali itu karena pulang ke sekolah. Nah, kalau lagi musim tuh, kata Bu Afni tuh. Nah, halo Pak Ruslan, sepertinya suaranya oke, aman. Nah, kenapa kok orang tua itu melarang saya dan teman-teman saya mandi di kali gitu, mandi di sungai? Karena satu, ya itu ada resikonya gitu. Resikonya apa? Ya namanya mandi di sungai gitu kan. Ya mereka takut anaknya tenggelam lah, takut anaknya kebentur batu lah. Memang benar ada teman saya yang tenggelam gitu. Dia sampai nangis gitu. Terus ada yang kebentur batu, ya benar, terpeleset, terkilir, ya betul. Itu resiko memang ada gitu. Tapi apakah anak-anak itu bisa dilarang? Pernah orang tua itu melarang. Tapi apa yang terjadi? Ya kalau ada kesempatan untuk bohong, ya kita malah bohong. Gitu. Nggak kapok. Benar kata Bu Nur Afni itu. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Itu yang anak-anak kita lakukan. Dan juga itu yang kita lakukan ketika kita seusia mereka dulu. Gitu. Jadi ketika sekarang lato-lato ini dilarang, gitu, pakainya dilarang, apakah kemudian menjamin anak-anak kita kemudian akan jadi tahu dengan dilarang, jadi tahu bahwa karena ini dilarang, orang tua melarang ini berarti ini satu game atau satu permainan yang tidak baik. Apakah seperti itu? Ternyata enggak. Di sekolah memang dilarang, tapi di rumah pada main juga, tetap main mereka. Anak saya itu pulang sekolah gitu. Saya hari Sabtu saya libur karena 5 hari sekolah gitu, minggu kemarin lagi rame-ramenya di sekitar saya itu lato-lato itu minggu lalu gitu. Itu ketika saya di rumah libur pagi sampai pukul 12 itu suasana kampung saya itu begitu nyamannya gitu ya. Tiba-tiba setelah masuk jam 1, anak-anak SD udah pada pulang ke rumah. Waduh, langsung tiba-tiba kayak jadi backsound official backsound gitu. Cetak di mana-mana gitu. Artinya adalah bahwa ini kalau saya katakan ini memang anak-anak lagi suka, lagi musim, ya diapa-apain, ya dia akan mencari cara. Jadi apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah
berdasarkan praktik baik saya di Pokemon Go itu, yang bisa kita lakukan adalah memperbincangkan, gitu. Jadi kemarin saya mencoba minggu lalu waktu saya posting di sosial media saya menggunakan itu untuk asesmen awal. Saya itu sebenarnya saya adalah guru TIK atau guru komputer, guru informatika. Sekarang nama mapelnya informatika di IKM. Nah, saya perlu membahas di awal semester tentang materi yang mau saya sampaikan ke murid-murid, mau kita coba gunakan sebagai bahan belajar ke murid-murid, yaitu nama materinya sistem komputer. Bagaimana komputer itu menjadi sebuah sistem dan saling terhubung satu unsur dengan unsur yang lain, gitu. Jadi sistem komputer itu di dalamnya ada hardware, ada software, ada brainware, ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, ada usernya atau manusianya yang disebut dengan brainware. Nah, itu yang pengen saya ketengahkan ke murid-murid saya. Tapi sebelum saya mengetengahkan, saya kan harus tahu dulu, murid-murid saya itu udah tahu sistem komputer apa belum sih? Murid-murid saya itu udah tahu hardware itu apa, software itu apa, brainware itu apa belum sih gitu. Yang lagi rame lato-lato. Kemudian saya pikir ya udah lato-lato ini yang saya sedang gunakan. Anak SMA pun bawa lato-lato ke sekolah, gitu. Maka dari itu akhirnya saya ajak mereka main aja lato-lato. Main lato-lato, kemudian saya bilang, oke, nah ini setelah kamu main lato-lato, saya mau nanya, kamu ini nggak apa namanya, tahu nggak persamaan main lato-lato dengan sistem komputer kamu? Ada persamaannya nggak gitu? Mereka menganalisis apa ya Pak persamaannya? Ya sama-sama ada keahlian tertentu gitu. Jadi ada yang bilang kalau di HP saya ada keahlian mengirim gambar menggunakan WhatsApp gitu. Kalau ini keahlian untuk sabar, fokus, itu keahlian gitu. Oke, jadi dia ngerti ada keahlian. Kemudian apalagi? Ya butuh manusia yang memainkan gitu. Oke, itu juga sama gitu. Itu yang pengen saya cari tahu sebenarnya sebagai asesmen awal. Lato-lato itu hanya pemantik. Lato-lato itu hanya aksi pemantik agar anak-anak itu excited memulai kegiatan belajar bersama dengan saya di hari itu, di kelas saya hari itu. Gitu. Jadi yang kita lakukan saat itu setelah saya tahu, oh ternyata anak-anak saya pemahaman tentang sistem komputer, hardware, software, brainware itu masih segini. Gitu. Saya udah tahu, oke berarti minggu depan saya akan memulainya dari titik ini untuk belajar tentang sistem komputer. Itu aja hari itu tujuan belajar saya. Dan di sisa main gitu. Sisa asesmen awal dan diskusi, kemudian saya ajak mereka ngobrol tentang lato-lato. Apa yang kamu rasakan ketika main lato-lato? Gitu. Apa yang kamu rasakan ketika ada orang main lato-lato di sampingmu? Jawabannya selalu sama kok Bapak Ibu. Berisik Pak gitu. Tapi ketika kamu main gimana rasanya? Seneng Pak gitu. Ketika mendengar ini viral, apa yang kamu rasakan? Penasaran. Kalau kamu punya uang mau beli, iya. Kalau ada sisa uang jajan, saya juga pengen beli, pengen latihan. Artinya adalah bahwa ketika kita mengajak mereka memperbincangkan, akhirnya ini menjadi satu media belajar yang luar biasa, Bapak Ibu. Bayangkan kalau hanya dengan kamu nggak boleh bawa lato-lato, selesai. Yang harusnya hal viral ini bisa kita pakai sebagai media yang bikin kelas seru dan satu tempat untuk mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya, tiba-tiba hilang begitu saja. Tapi kalau kita perbincangkan, ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Bukankah kemampuan kompetensi abad 21 yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, salah satunya adalah critical thinking, gitu. Berpikir kritis. Bukan menurut dengan orang tua begitu saja. Gitu. Kadang orang tua itu berpikir bahwa saya itu lebih tahu dari murid-murid saya, gitu. Kadang orang tua itu seperti itu. Saya lebih memahami daripada murid-murid saya gitu. Tapi sebenarnya enggak seperti itu gitu. Jadi sebenarnya orang tua itu bukanlah orang yang paling tahu dengan tentang muridnya gitu atau tentang anak-anaknya. Karena pada dasarnya murid-murid kita juga bisa kita ajak ngobrol lebih jauh dan bahkan gitu ya. Bahkan kita itu kadang sok taunya adalah bahwa saya karena hidup lebih lama daripada kamu, Nak, maka kamu ikut aja dengan apa rekomendasi saya. Karena ketika saya seusia kamu, saya melakukan ini dan saya selamat sampai dengan hari ini. Padahal Bapak Ibu, teknologi bergerak begitu cepat, zaman melompat begitu kilat, Bapak Ibu. Apa yang kita alami dulu ketika kita masih kecil, itu nggak sama dengan apa yang dialami oleh murid-murid kita ketika mereka kecil dulu.
Saya masih ingat, saya pernah nanya sama orang tua saya lahir tuh di mana? Di puskesmas, rumah sakit, apa di rumah? Orang tua saya bilang, boro-boro puskesmas, boro-boro rumah sakit gitu. Zaman kamu lahir ya di rumah. Terus kemudian ketika saya lahir dulu, kata ibu saya, itu ada anyaman bambu yang bentuknya bulat, lingkaran gitu. Anyaman bambu bentuknya lingkaran, itu biasa dipakai buat memisahkan beras dengan kulitnya gitu ya, memisahkan beras dengan yang ada di Jawa itu sering ada gitu. Saya lupa namanya apa gitu. Kalau di tempatku namanya tampah. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman namanya apa gitu. Nah, itu saya katanya dulu waktu saya pertama lahir, itu ditaruh di tampah itu, kemudian diputar tampahnya 7 kali katanya. Itu saya masih ingat, ibu saya cerita seperti itu. Dan sekarang saya melihat sendiri, sama ya, tampah juga ya gitu. Nah, saya sekarang melihat sendiri, anak-anak sekarang ketika lahir, nggak ada dia bau-bau tampah, Bapak Ibu, gitu. Nggak ada dia bau-bau tampah. Yang ada apa? Yang ada ketika anak lahir, ibunya masih pucet, baru ngeden gitu ngeluarin anaknya juga masih merah, masih banyak bercak-bercak darah. Tapi ibunya langsung bilang sama si dokternya, "Dok, tolong anaknya bawa sini deketin saya. Kenapa? Saya mau foto dulu, mau posting." Gitu. Ya kan udah berbeda budayanya gitu. Ketika melihat anak-anak sekarang dengan apa yang kita rasakan dulu. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Itu yang pengalaman saya, praktik baik saya ketika dulu ada hal yang mirip dengan hari ini, melarang Pokemon Go, kemudian sekarang juga ternyata masih sama ketika ada permainan yang viral gitu, itu ternyata itu sekolah juga masih sama. Makanya saya mengatakan kemarin ketika diskusi sama Pak Will itu, saya mengatakan bahwa dulu Pokemon Go, sekarang lato-lato. Kenapa ya? Permainan itu sulit masuk ke kelas gitu. Padahal Bapak Ibu, saya mau ngobrol ini terakhir ya, sebelum saya nanti mempersilakan Bapak Ibu, siapa tuh ada yang mau nanya gitu. Terakhir bahwa Bapak Ibu kalau pernah main galasin, gobak sodor atau apa ya? Kalau di Simalungun apa nih, Bu Nur Afni? Kalau di Pak Will mungkin di ND ada nggak permainan-permainan tradisional yang bareng-bareng gitu, yang dimainkannya bareng-bareng gitu. Kalau di Jawa itu ada namanya gobak sodor atau galasin atau galah. Itu kalau di Jawa Barat galah namanya. Saya nggak tahu kalau di luar Jawa. Yang bentuknya kotak-kotak. Terus ada satu pemain di setiap garisnya, dia menghalangi pemain biar nggak melewati garis itu. Itu itu ada permainan seperti itu di tempat kami gitu. Nggak tahu di tempat Bapak Ibu ada nggak permainan seperti itu. Ada petak-petak, kemudian pemain kita, kalau kita ini pemain kita itu diminta melewati garis-garisnya, tapi ada yang menjaga, lawan kita menjaga garis itu. Kalau pemainnya mau masuk kotak, kena gitu, ketempel, dia nggak bisa masuk kotak gitu. Dia akhirnya gugur gitu. Itu. Masalo kalau di Wajo, mungkin itu ya. Masalo kalau di Wajo, masalo ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau di daerah kami samber elang. Oke. Yoyo. Oh, yoyo itu bukannya yang kayak gini-gini Pak Wira. Yoyo gitu. Ya, nah, jadi apapun itu, tapi intinya kita sama ya. Perbedaannya aja kita maksud sama. Bapak Ibu, saya ada di Kupang namanya gala asing. Nah, itu gala asing. Mirip tuh gala asing, di Betawi juga galasin, di Jawa Barat galah, di Jawa Tengah itu gobak sodor. Nah, mungkin di tempat yang lain ada samber elang tuh, di Batubara, masalo di Wajo dan seterusnya. Nah, saya mau nanya permainan itu Bapak Ibu. Permainan itu yang saya maksud barusan itu, si galasin itu barusan itu melatih anak-anak berpikir kritis nggak? Ini gimana caranya ya, biar saya bisa melewati hadangan lawan sehingga saya bisa melewati garis demi garis. Saya mau dengan cara pura-puranya efek goyang kiri, tapi larinya ke kanan. Berpikir kritis nggak Bapak Ibu? Berpikir kritis. Kemudian ada kolaborasi nggak? Dia ngobrol berdua sama temennya. Kamu pura-pura masuk ke kanan. Aku ntar kalau dia ngejar ke kamu, aku masuk yang ke kiri. Creativity, kolaborasi, komunikasi. Artinya Bapak Ibu, kalau di K13 dan di IKM, didiskusikan terkait dengan 4C, yang pertama kali muncul, saya ingat pertama kali muncul itu di World Economic Forum. World Economic Forum itu mengatakan bahwa generasi abad 21 itu butuh yang namanya 4C. Oke, saya akan coba tampilkan ininya. Tampilkan slide-nya.
Oke, nah, bentar saya izin untuk share screen. Ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Ini adalah 16 kompetensi yang dibutuhkan oleh anak-anak di abad 21 gitu. Ini apa namanya kompetensi abad 21 yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Dari literasi dasar sampai kualitas karakternya dan juga kompetensinya. Kita fokus ke yang oranye. Kita mendengar ada 4C, critical thinking, creativity, communication, collaboration. Bapak Ibu, ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh anak-anak kita gitu. Nah, tahu nggak World Economic Forum dan 4C ini dipakai di K13 sampai dengan hari ini ya di IKM juga kita masih mengenal 4C ini gitu. Saya tuh dari dulu bingung gimana cara ngajarin 4C gitu. Saya tuh bingung gimana cara mengajarkan 4C ke anak sekaligus dengan materi saya gitu. Ternyata Bapak Ibu, World Economic Forum itu udah ngasih tahu, udah merekomendasikan bagaimana cara untuk mengajarkan ke-16 kompetensi ini. Dan caranya Bapak Ibu adalah dengan how to teach all skill, yaitu dengan encourage play based learning. Itu rekomendasi paling tinggi. Rekomendasi paling atasnya adalah encourage play based learning. Ini nih. Yes. Ya, itu dia. Ini rekomendasi teratasnya. Bagaimana untuk melatih ke-16-16-nya, yaitu dengan mencoba menggunakan bermain dengan belajar dengan bermain. Coba bayangkan Bapak Ibu, ternyata sebegitu hebatnya gitu permainan untuk murid-murid kita. Nah, maka dari itu, apakah relevan lagi kalau kita harus dengan melarang? Gitu. Apakah masih relevan kalau kita merespon gitu ya sesuatu yang viral, apalagi yang hubungannya dengan permainan seperti ini, itu dengan cara melarangnya? Kalau berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan praktik baik saya, bukan melarang, tapi memperbincangkan dan mencari kreasi. Guru itu mencari kreasi agar yang viral ini bisa kita manfaatkan untuk menarik minat anak belajar. Gitu. Sehingga rekomendasi saya kepada para pengambil kebijakan ketika ada kejadian serupa adalah bukan melarang, tapi bikin surat edaran, sebarkan ke sekolah-sekolah, sebarkan ke kepala sekolah untuk mendorong guru-gurunya. Suratnya tertulis, harap Bapak, Ibu, Kepala Sekolah dan pengawas mendorong guru-guru untuk memanfaatkan permainan yang lagi viral ini sebagai media pembelajaran yang menarik untuk mendukung dan meningkatkan kualitas belajar murid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita langsung diskusi aja ya. Siapa tahu ada yang mau menanyakan sesuatu atau mungkin ada ide, gagasan atau mungkin ada hal-hal pendapat yang ingin disampaikan. Saya persilahkan. Silahkan. Kak Ina, apakah sinyal sudah membaik Kak Ina? Masih mute Kak Ina? Suaranya masih mute, bisa di-open dulu. Sound-nya bisa diaktifkan. Siapa tahu sinyalnya udah lumayan baik. Kalau sinyalnya masih menantang, kayaknya nanti dulu aja nggak apa-apa Kak Ina. Oke Pak, mohon maaf ya Pak. Aman. Mohon maaf. Sebenarnya jaringan ada gangguan. Aman Kak Ina, aman. Itu hal yang sangat biasa dalam online meeting. Oke, baik. Terima kasih. Dari tadi kami sudah banyak mendengar paparan materi dari Bapak Nurul Riza. Pada kesempatan ini saya berikan untuk teman-teman mungkin setelah mendapat materi tadi, saya buka dengan sesi diskusi. Kepada teman-teman, saya persilakan. Halo, selamat malam teman-teman. Oke, sambil menunggu teman-teman, siapa tahu ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat, saya sambil share screen deh. Oh, Pak Hendro ya? Oke, Pak Hendro silakan. Sebelum saya share screen, mungkin Pak Hendro silakan. Ya. Karena
banyak mungkin yang apa kan Pak. Cuma saya menarik kan Pak, kenapa ketika saya mungkin itu tadi yang awalnya saya bilang mungkin saya orang yang pertama di sekolah itu cuman saya perlu mewanti-wanti ketika nanti pun nggak dilarang itu kan anak-anak ini kan labil ini Pak, anak-anak iya betul Pak akan kan gitu. Orang anak saya pun begitu juga di rumah itu pun udah mulai main lato-lato dia. Jadi artinya gini Pak, bukan melarang itu kan melarang apa kan, karena kalau semua itu nggak dibuat sebagai media pembelajaran maka akan mengganggu proses pembelajaran. Betul. Cuman intinya bahkan saya nggak terpikir situ kalau bahwasanya melarang itu identik dengan apa namanya tadi kata Bapak Nuk tadi, misalnya minat belajar tuh akan berkurang kan. Nah, tujuh tapi buat seperti itu. Tapi saya lepaskan nanti ketika ada momen seperti pendidikan kan gitu yang untuk itu kalau memang masih viral di bulan 5 nanti ya Pak ya, di 2 Mei kalau nggak viral lagi ya mungkin agak menurun juga gitu. Jadi intinya memang saya melarang itu karena akan terganggu proses pembelajaran. Yes. Nah, bahkan dia lupa itu jajan itu melaturan di dalam terus ya. Nah, biasa kan ada suara di dalam ruangan, ada semua di mana-mana. Jangankan di ruangan, di lapangan, begitu juga. Nah, tapi pada hari itu kasih saya kesempatan. Cuma saya nggak terpikir kalau itu bahwasanya melarang itu akan mengurangi minat belajar, kemudian di baliknya akan memberi kesempatan kepada mereka gitu. Ya. Pak Nunu. Cuman penyampaian Pak Nunu bukan hanya untuk media tapi hanya untuk memberi pertanyaan pemantik itu tadi gitu. Nah, baru saya terpikir akan berpikir kan gitu untuk melakukan kebebasan anak tadi gitu. Terima kasih Pak Nunu. Oke, terima kasih Pak Hendro. Saya sedikit terlewat tadi. Benar apa yang dikatakan Pak Hendro? Kalau terkait dengan keamanan gitu ya, terkait dengan keamanan dan juga terkait dengan apa namanya tadi ada polusi suara gitu dan seterusnya. Sebenarnya kalau memang seandainya sudah diperbincangkan dengan murid-murid dan kemudian kita punya kesepakatan bersama, sebenarnya murid-murid kelas 1 SD sekalipun itu terbukti mereka tuh bisa kok. Kita ajak ngobrol, kita ajak untuk dia apa namanya memahami kira-kira ketika kamu ada di samping orang main lato-lato gitu, sedangkan kamu sendiri lagi main HP deh contoh, lagi main game, lagi fokus, ada orang main lato-lato di sampingmu, kamu merasa terganggu nggak? Hanya sesimpel itu, ngajak ngobrol sesimpel itu aja untuk anak kelas 1 SD. Mereka udah bisa jawab kok. Dan akhirnya kita bisa bersepakat bersama, oke, kalau kayak gitu kira-kira bagaimana cara terbaik agar kamu bisa main lato-lato dan orang tidak terganggu, gitu. Itu bisa dilakukan. Dan saya mendengar teman saya yang guru SD, dia SD kelas 1 mendiskusikan ini sampai akhirnya muncul kesepakatan kelas. Jadi lato-lato itu apa namanya bukannya dilarang 100% enggak, tapi kalau itu nanti bisa mengganggu kelas lain, mengganggu temannya sendiri, itu malah jadi hal yang buruk gitu. Maka dari itu mereka sepakat bahwa ya udah kita main lato-latonya di rumah aja gitu. Jadi bukan dilarang tapi diajak ngobrol dan membuat kesepakatan bersama gitu. Tapi kalau memang seandainya Bapak Ibu itu perlu memastikan bahwa aduh ini nanti kayaknya bakal bikin berisik nih dan seterusnya gitu. Ya itu pilihan juga. Namun akan lebih baik lagi kalau seandainya diiringi dengan diskusi dengan mereka terkait dengan lato-lato ini. Jika mereka tahu kenapa ya ini dilarang. Padahal ini karena seusia mereka itu menganggapnya bahwa ini tuh hal yang seru. Kenapa sih orang tua selalu hal yang seru tuh selalu dilarang kan kayak gitu ya. Nah jadi akhirnya kan dianggapnya seperti itu. Terima kasih Pak Hendro. Oke, ke Pak Wira tuh. Pak Wira udah tangannya udah dari tadi di atas takutnya capek nanti. Silakan Pak Wira. Ya, Pak. Yes. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak terlambat tadi. Aman. Bisa dulu ya kan. Yes. Ini Pak memang menyambung Pak Endro tadinya ini. Masalah lato-lato ini kan Pak diinstruksikan sama kepala sekolah agar disita itu Pak. Yes.
babnya keselamatan anak-anak karena banyak anak-anak ini tidak terkendali, kadang-kadang tangannya itu cedera, Pak. Makanya sekolah kami mengambil kebijakan itu latu-latu disita. Kalau mendengar cerita Bapak Nurul tadi ada juga saya mau ini Pak menyampaikan mungkin salah saya kan. Belakangan ini di sekolah saya itu trennya yoyo itu Pak. Ketika anak-anak ini belajar kemarin saya dalam pembelajaran itu mereka bermain di situ kan di bangkunya itu. Jadi tindakan yang saya lakukan itu saya sita itu Pak. Saya sita karena kesepakatan bersama tidak ada bermain ketika saat jam belajar kan gitu. Dan kelas juga yang saya yakini kan begitu Pak. Jadi keputusan yang saya ambil saya sita. Lalu sampai sekarang memang belum saya pulangkan. Itu bagaimana itu Pak? Apakah saya salah atau gimana itu? Terima kasih Pak Wira. Wah, ini luar biasa nih diskusinya jadinya. Saya suka guru-guru yang mengajak refleksi bersama dan tidak pernah ragu menyampaikan apa yang sudah dilakukan sebelumnya meskipun ini berpotensi ini kira-kira nanti bakal benar apa salah padahal disaksikan oleh banyak orang. Ini kalau bukan orang reflektif kayak Pak Wira nggak mungkin. Ini teman belajar yang luar biasa teman-teman. Ini ditemenin nih orang-orang kayak Pak Wira nih. Karena dia adalah orang yang nggak ragu untuk menyampaikan. Yang penting saya bisa meningkatkan kompetensi. Apapun akan saya sampaikan. Karena Pak Wira nggak sembarangan orang berani cerita seperti itu Pak Wira. Mereka kadang kan diem-diem aja. Waduh, saya kemarin salah, tapi kalau saya sampaikan di sini, ntar jangan-jangan malah saya terbuli oleh orang-orang gitu. Tapi di KGBN nggak ada urusan bully-bulian tuh nggak ada. Yang ada adalah kita refleksi bersama-sama. Karena pengalaman gagal sekalipun itu adalah pengalaman baik, praktik baik bagi kita. Apalagi kalau prakteknya itu praktik baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Wira tadi? Lagi senang yoyo sekarang. Kemudian lagi belajar, dia main yoyo. Gitu. Nah, terus akhirnya yang diambil adalah disita gitu. Karena ada kesepakatan bersama. Nah, teman-teman, di modul disiplin positif, baik di PMM maupun di guru penggerak, sebenarnya ini ada pembahasannya. Jadi ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Hukuman itu lebih kepada bagaimana membuat anak kita itu merasa tersakiti, bagaimana anak kita itu bagaimana kita itu jadi lebih puas ketika melihat dia dihukum gitu. Itu hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu sedikit mengambil hak gitu atau mengambil sebagian hak dari anak-anak kita atau membuat ruang gerak mereka terbatasi seperti tadi. Kita memang nggak menyakiti dia dengan tidak menghukum, tapi kita meminta, kita menyita, itu sebenarnya kita berharap ini konsekuensi karena dia melanggar kesepakatan kita di kelas. Harusnya nggak boleh main, tapi dia main. Akhirnya ini saya sita. Itu konsekuensi. Gitu. Daripada hukuman, ini lebih baik ini si konsekuensi. Tapi ternyata ada cara lagi, teman-teman. Namanya restitusi. Restitusi itu, dia itu punya fungsi, saya akan coba share screen. Ini restitusi. Restitusi ini adalah sebuah proses, gitu ya. Sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita pakai satu kalimat pertama ini saja. Kira-kira muridnya Pak Wira tadi, gitu ya. Ketika itu yoyonya diambil dan Pak Wira saya sangat yakin, ketika mengambil yoyo itu pasti mukanya nggak sambil senyum. Bener nggak Pak? Kira-kira. Ketika mengambil ketika mengambil yoyo itu pasti dengan muka yang kesel kan? Karena ya kita lagi berapi-api di depan kelas, tiba-tiba ada ada anak yang main HP kayak nggak menghormati kita kan gitu ya gitu. Pasti mukanya muka kesel. Melihat muka orang tua atau guru kesal dengan seorang anak, kita pakai kacamata anak. Ketika kita dulu kecil, ada orang tua atau guru yang kesel sama kita. Apa perasaan kita? Takut, ya kan? Khawatir, ya nggak enak, gitu. Minimal kita tuh jadi segan. Mau ngomong sesuatu sama guru itu jadi segan. Bayangkan, apakah itu yang kita inginkan? Jadi meskipun ini bentuknya konsekuensi dan lebih baik daripada hukuman, ternyata konsekuensi itu levelnya masih di tengah. Ada level yang lebih positif lagi, yaitu restitusi. Bagaimana kita itu menyelesaikan kesalahan yang dilakukan oleh seorang pihak atau suatu pihak gitu. Kemudian tapi caranya itu bisa dengan cara agar mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Kan teman-teman di Batubara banyak juga teman-teman yang guru penggerak gitu. Ada kan restitusi di sini. Jadi itu aja yang kita pakai.
gitu. Kita pakai restitusi aja. Jadi kita ajak ngobrol aja. Kira-kira apa kesepakatan yang dilanggar oleh kamu, nak, gitu. Biar dia yang menjawab. Iya, kita kan udah sepakat bahwa di kelas itu nggak boleh main, tapi saya main. Oke, kira-kira apa keyakinanmu terkait dengan pelanggaran itu? Apa sih sebenarnya yang kamu yakini? Kalau ini pertanyaan terlalu sulit untuk anak SD, bisa saja langsung ditembak ke, kalau dia udah bisa memahami apa kesalahannya, langsung bisa ditembak ke, kira-kira biar ke depan tidak melanggar itu lagi, apa sih yang bisa kamu lakukan gitu? Apa yang bisa saya bantu untuk itu? Gitu. Nah, itu dua pertanyaan itu, apa yang bisa kamu lakukan dan apa yang bisa saya bantu? Biar dia yang menjawab sendiri. Itu jauh lebih efektif daripada kita dengan cara menyita, gitu. Pak, tapi anak-anak saya itu anak-anak yang bandel, Pak. Nggak disita, ya dia main lagi, gitu. Buat kesepakatan lagi dengan si anak, gitu. Karena gini, ketika Bapak Ibu menggunakan cara yang tadi, ya ada hukuman ataupun konsekuensi, sebenarnya itu akan menjauhkan Bapak Ibu dengan murid-murid kita, gitu. Itu akan membuat kita itu lebih jauh dengan mereka. Gitu. Jadi kalau dikatakan, apakah ini sudah tepat atau belum ya Pak, saya menyita itu, mungkin itu bisa dianggap tepat, tapi ada cara yang lebih tepat lagi. Halo Pak Ruslan, sepertinya suaranya bocor Pak Ruslan. Oke. Nah, jadi kalau Pak Wirata yang nanya, apakah ini sudah tepat? Sudah tepat. Tapi ada cara yang lebih tepat lagi, yaitu dengan cara restitusi. Gitu Bapak Ibu. Gitu Pak Wira. Kira-kira seperti itu. Gitu. Jadi Pak, tapi saya kayaknya masih susah deh untuk restitusi ini gitu. Restitusi itu sama seperti kompetensi main bola Bapak Ibu. Sama seperti kompetensi main bola. Jadi ya perlu dilatih. Nggak datang ujuk-ujuk gitu. Nggak ujuk-ujuk datang terus tiba-tiba restitusi itu bisa kita miliki kemampuan itu, restitusi itu. Itu perlu kita latih. Nah, ini tabelnya kalau di pendidikan guru penggerak. Hukuman itu identitas gagal. Disiplin itu melatih identitas sukses. Gitu. Konsekuensi dari restitusi itu melatih identitas sukses. Nah, konsekuensi itu sudah masuk kategori baik karena identitas sukses. Cuma ada yang lebih baik lagi, yaitu restitusi. Nah, tapi saya baru bisa level konsekuensi. It's okay, nggak ada masalah Pak Wira. Mainkan aja dulu, gitu. Ya, karena itu tadi saya katakan kemampuan untuk memberikan konsekuensi yang tepat, untuk memberikan treatment berupa restitusi, itu adalah kemampuan yang sama seperti kemampuan-kemampuan lain yang perlu dilatih terus-menerus sehingga kita akhirnya lama-lama semakin ahli dan semakin ahli. Kira-kira seperti itu Pak Wira kalau jawaban dari saya. Wah, saya jadi ketemu sama siap. Saya jadi ketemu sama teman-teman yang kemarin ketemu di Batubara ya hari ini ya. Wah, jadi seru nih. Oke. Silakan Pak Hendro. Silakan. Pak, kami gabung ini, Pak. Hendro juga ini. Kami nggak mau ini Pak, absen nih Pak. Semangat. Terima kasih teman-teman. Wah, luar biasa. Yang salah itu kalau semuanya jujurnya salahnya dijual lagi setelah itu. Aku sepakat. Iya. Pak Hendro itu apa itu Pak Hendro? Masukan yang bagus itu Pak Hendro. Nanti saya jual lagi Pak Hendro. Benar. Jangan-jangan Pak Wira itu udah punya niat punya ide untuk dijual lagi buat beli lato-lato. Ujung-ujungnya permainan juga. Terakhir dia kewirausahaan, Pak. Aduh, seru sekali ya proses belajar kita malam hari ini. Wow, Pak, teman-teman, saya sangat berterima kasih ya atas keseruan kita belajar malam hari ini. Dan sebenarnya kita malam hari ini bukan menggugat dilarang itu salah atau benar, tidak. Namun lebih kepada kita mencoba mencari cara yang lebih elegan gitu ya. Cara yang lebih elegan dan lebih efektif, juga lebih memerdekakan murid-murid kita gitu. Jadi bagaimana agar proses yang kita ambil di setiap langkah yang kita lakukan di ekosistem sekolah itu adalah proses belajar gitu. Coba bayangkan kalau hanya melarang, itu kita kehilangan momen belajar, teman-teman. Tapi kalau kita mendiskusikan, itu adalah sebuah proses belajar yang keren banget.
Gitu, kira-kira seperti itu. Ih, ada Bunda Patricia juga nih malam hari ini. Wah, terima kasih Bunda, izin belajar barengan ya. Wah, oke, Bapak Ibu, mungkin ada lagi. Oh ini nih, ada dari Pak Kanisius nih. Oh Pak Kanisius juga hadir ya malam hari ini. Terima kasih Pak Kanisius. Dengan lato-lato bisa menjadi media pembelajaran dalam menjelaskan tumbukan lenting sempurna. Yes, itu dia. Itu yang saya sampaikan tadi di awal. Ada beberapa guru-guru yang mencoba bersama-sama, termasuk apa yang saya sampaikan di sosial media saya itu adalah saya mencoba mencari cara gitu. Karena sekali lagi Bapak Ibu, ini contoh Pak Hendro, Pak Wira, Pak Haryanto, kemudian Pak Munawir dan teman-teman Pak Sayuti, terutama yang bapak-bapak nih. Kok lagi viral sepak bola Liga Champions atau Piala Dunia deh, final Piala Dunia. Kita lagi ngobrol tentang sesuatu yang berat, tiba-tiba narasumbernya ngobrol Piala Dunia. Itu kan bapak-bapak yang tadinya ngantuk langsung melek, wih keren ini pembahasannya jadi Piala Dunia gitu. Itu Bapak Ibu, itu sering saya pakai di kelas. Jadi ketika ada sesuatu yang viral, itu malah saya coba bahas di kelas untuk saya diskusikan. Kenapa? Karena itu bikin semangat gitu. Sesuatu yang dikenal baik oleh murid-murid kita atau audiens kita, kemudian kita pakai itu sebagai pembahasan untuk bridging menuju materi inti, itu tuh hal yang sering membuat suksesnya pembelajaran hari itu. Dulu waktu K-pop lagi rame-ramenya sekitar 2 tahun yang lalu lah saya masuk, karena saya ngajar di SMA Bapak Ibu, murid-murid saya itu banyak banget yang suka dengan K-pop gitu. Itu ketika mereka lagi suka tentang Song Joong Ki gitu, Lee Min Ho gitu dan seterusnya, saya sampai mencari tahu Bapak Ibu, saya sampai mencari tahu di website tentang Song Joong Ki itu siapa, tokoh-tokoh Korea yang disukai oleh anak-anak SMA. Saya cari tahu apa profilnya gitu, filmnya apa, kira-kira dia itu viral kenapa gitu dan seterusnya. Ketika Ikatan Cinta, sinetron Ikatan Cinta itu viral, itu karena saya juga beberapa kali mengisi in-house trainingnya guru-guru yang juga mayoritas ibu-ibu. Saya cari tahu, padahal saya nggak nonton sinetronnya. K-pop juga saya nggak nonton. Sampai dengan hari ini saya nggak pernah nonton series K-pop apapun, kecuali dulu zaman saya SMA namanya Meteor Garden. Itu satu-satunya film dari Asia gitu, yang dari sana gitu ya, daerah sana yang saya tonton gitu. Jungkook gitu yang lagi rame ya, Bu Nur Alfi gitu. Ketahuan umurnya deh sekali. F4 ada F1 ada siapa Pak Wocele, itu siapa lagi? Nah itu dia. Ya itu yang saya tonton waktu itu. Tapi ketika sekarang gitu ya, murid-murid saya suka tentang itu, ya saya mencari tahu. Kenapa? Karena saya sering membuktikan bahwa membahas itu hanya sebagai bridging atau bahkan itu kita bahas sebagai materi utama untuk analogi menuju kompetensi inti, itu tuh sesuatu yang sangat efektif. Menurut saya seperti itu sih Bapak Ibu. Gitu. Jadi yuk kita manfaatkan gitu. Ketika ada lato-lato dipakai untuk mempelajari tumbukan lenting sempurna, kebetulan kok pas banget gitu. Ya itu bisa dipakai dan itu pasti jadi seru banget pembelajarannya. Nah, kemarin ada guru SD yang diskusi ke saya juga gitu. Dia bilang murid-murid saya udah dilarang sekalipun tetap aja Pak, banyak yang tetap main lato-lato, terutama di rumah. Kalau di sekolah udah enggak, karena ada larangan itu. Dan gurunya itu banyak yang menyita gitu. Maka dari itu daripada disita gurunya dan nanti minta beli orang tuanya lagi malah dimarahin, maka nggak dibawa ke sekolah. Tapi di rumah dia main gitu. Nah, kemudian si guru bilang, itu anak-anak saya dilarang di sekolah juga tetap aja nggak efektif, tetap main di rumah. Saya bilang sama si guru tersebut, emang kalau dia main di rumah apa keresahannya guru? Apa keresahan yang dialami guru ketika muridnya main lato-lato di rumah? Dia takut kebentur dan segala macam. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira dulu waktu Bapak Ibu guru kecil seusia mereka main permainan tradisional yang membahayakan juga nggak? Ternyata kan juga main gitu. Ya itu refleksinya. Nah akhirnya kita coba cari cara. Terus gimana Pak caranya? Gimana kalau lato-lato itu malah kita jadikan sebagai bahan belajar? Mereka lagi diskusi rame-ramenya mau merancang P5. Lato-lato ini akhirnya mau dipakai untuk sebagai topik P5 gitu. Jadi mereka mau mencoba ngajak murid-muridnya untuk kembali mengenal permainan-permainan tradisional. Jadi proyeknya itu nanti
kegiatannya dimulai dari mereka diajak main tadi galasin, kemudian setelah itu diajak main congklak, diajak main permainan tradisional deh pokoknya. Mereka dikenalkan lagi permainan tradisional. Setelah itu di pertemuan berikutnya mereka diminta refleksi gimana rasanya main permainan tradisional. Apa bedanya main permainan tradisional dengan permainan digital? Apa perasaan yang muncul ketika main digital, ketika main permainan tradisional, dan apa perbedaannya? Apa perbedaan yang dirasakan? Itu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan berikutnya lagi mereka tetap akan menggali terkait dengan permainan tradisional sampai di pertemuan akhir harapannya si guru itu ingin mengajak murid-muridnya itu untuk silakan membuat permainan tradisional, bisa mengcopy permainan tradisional yang lama atau yang baru gitu, atau membahas terkait dengan permainan tradisional dan hubungkan dengan lokal di kecamatan kami, Kecamatan Petung Kriono gitu. Jadi harapannya nanti ada juga yang mau bikin lato-lato gitu, tapi menggunakan bahannya mungkin bahan yang lain gitu, menggunakan bahan lokal yang ada di sana gitu. Jadi artinya adalah dengan fenomena lato-lato ini akhirnya memunculkan ide dari sekolahan tersebut untuk membuat topik P5 tentang permainan tradisional gitu. Jadi memunculkan permainan tradisional karena ternyata jangan pakai tabung gas, enggak pakai bola biliar katanya. Bercanda. Nah, katanya dan kata si guru-guru yang ada di situ, kayaknya ini menarik gitu. Karena mereka sebenarnya sepakat kok, lato-lato ini berhasil mengurangi ketergantungan anak-anak kita dengan gadget. Itu terbukti gitu. Nggak, coba bayangin Pak Buri tadi cerita tentang ada anak yang main lato-lato sampai 4 jam gitu. Biasanya dia bukan konsentrasi sambil motorik kesabaran, itu butuh kesabaran loh Bapak Ibu. Saya itu belajar itu sampai dengan hari ini baru berapa cetek itu bisanya gitu. Dari saya beli sampai dengan hari ini baru berapa cetek gitu. Cetek. Nah, gitu. Nah, ternyata butuh kesabaran, butuh konsistensi. Coba bayangin, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ngajar materinya Bapak Ibu di kelas, apakah berhasil menggali dan melatih kesabaran murid kita seperti layaknya mereka main lato-lato? Contoh kalau kesabaran latihan kesabaran itu ada ukurannya gitu, ada kesabaran meter, namanya kesabaran meter, sabar meter contoh itu. Nah, kira-kira ketika kita memberikan materi-materi belajar di kelas, apakah bisa sebermakna ketika anak-anak kita main lato-lato? Belum tentu ternyata gitu. Nah, maka dari itu ini menjadi refleksi guru-guru di sekolah SD tadi, dan dia akhirnya berpikir, oke, kayaknya ini ada sisi positifnya kok game itu. Game itu ada sisi positifnya. Nah, kemudian mereka mencoba permainan tradisional itu akan diangkat di P5-nya mereka. Itu hampir sama seperti yang tadi disampaikan gitu Pak Kanisius, bahwa yuk lato-lato kita pakai sebagai media malah gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang mungkin ingin mendiskusikan atau memberikan pendapat, gagasan gitu terkait dengan fenomena sekarang tuh, permainan-permainan yang susah banget masuk ke sekolah gitu. Itu sebenarnya itu pemantik sih, kalimat pemantik gitu. Dulu Pokemon Go, sekarang lato-lato. Kenapa permainan sulit masuk ke sekolah gitu. Oke. Bapak Ibu, 25.3. Berarti kalau di sana sudah 21.53. Ampun, udah jam 10. Aduh, maaf teman-teman, gara-gara listrik mati di tempatku jadi mundur lama ya. Oke, Bapak Ibu, kayaknya aman ya. Kalau seandainya perlu kita diskusikan lagi, nanti kita bisa diskusikan di grup penggerak juga, atau mungkin yuk bisa nanti kita cari sesi lain untuk diskusi. Kalau memang ada yang pengen atau penasaran bagaimana cara bikin game untuk di dalam kelas, saya pernah punya praktik baik. Kalau mau kita khusus bahas tentang itu di satu sesi, kayaknya menarik tuh. Gitu. Saya punya teknik namanya bumerang. Teknik bumerang untuk membuat game based learning untuk dipakai di dalam kelas. Siapa tahu itu bisa dipakai bersama-sama. Kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Saya tutup untuk malam hari ini. Terima kasih karena udah malam ternyata tuh, udah jam 22 kalau udah di sana. Saya tutup. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Nuno. Siap, terima kasih Pak Buri, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Nuno. Siap. Oke. Saya izin live ya teman-teman.
Oke Pak, oke. Oke, terima kasih. Teman-teman Batubara, semangat, terima kasih. Semangat Pak, terima kasih Pak. Oke, teman-teman ND. Ih, ada Pak Bobi ternyata. Halo Pak Ketua. Pak Ketua Simalungun. Ketua Limpul Pak ya. Ketua Limpul. Sehat-sehat Pak Bobi. Sehat, Salam Pak, buat teman-teman. Yes, oke, terima kasih Bunda Patricia, terima kasih teman-teman, terima kasih. Mas, ya. Terima kasih. Pak Bobi MU atau Liverpool Pak Bobi? MU Pak, MU. Pak Bobinya itu takut itu. Takut berpihak kali ya. MU udah MU udah jelas MU itu. Bobinya itu takut itu. Sudah habiskah sesi kita? Boleh saya live dari grup? Oke, bye-bye.